boleh ya. Nggak apa-apa nyala. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, atas semangatnya, atas kerelaan waktunya untuk mengikuti pembelajaran matematika untuk hari ini. Ya, tidak bosan-bosannya Bapak mendoakan mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Banyak uang, banyak harta, tapi kita dalam keadaan tidak sehat juga tidak akan ada gunanya. Ya, tidak akan ada gunanya karena nikmat yang senikmat-nikmatnya sedang kita rasakan hari ini adalah nikmat dalam keadaan sehat. Kita sering lupa untuk hal atau untuk nikmat yang satu itu. Baik, Bapak izin share screen ya. Izin share screen dulu. Oke, sebentar Pak cari filenya. Oke, ini sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, oke. Pak. Baik. Sekedar mengingatkan, jadi kita satu minggu break, belum break ya untuk MIPA 1, MIPA 2 minggu lalu belajar apa? Terakhir tentang apa? Tentang limit. Ada yang masih ingat? Limit tahingga. Sudah ya, belajar tentang limit tahingga ya. Tapi yang aljabar. Yang aljabar. Baik, sekarang berarti lanjutannya limit tahingga untuk fungsi trigonometri. Nah, seperti yang Bapak sampaikan minggu lalu bahwa tujuan sebetulnya atau tujuan sesungguhnya dalam pembelajaran limit itu adalah limit trigonometri. Adapun minggu lalu Bapak ajarkan limit tak hingga fungsi aljabar, itu hanya sebagai jembatan supaya kalian nanti mudah memahami pada materi limit trigonometri. Nah, Bapak harap minggu lalu kalian sudah paham ya. Bapak juga sudah menjelaskan dengan hati-hati, dengan detail ya. Kalau masih ada yang tidak paham, Bapak sudah sampaikan materinya di Google Classroom. Tapi videonya belum Bapak upload ya, karena masalah teknis. Laptop Bapak tidak kuat. Baik, materinya hari ini adalah limit tahingga trigonometri. Ini adalah minggu ke-7 ya, atau pertemuan ke-7. Tidak terasa sudah 7 minggu kita bertemu tatap daring ya. Mudah-mudahan kita segera tatap muka dalam arti yang sesungguhnya tatap muka. Baik. Limit tahingga trigonometri ada beberapa bentuk atau konsep ya yang sering dipakai atau yang sering kita gunakan dalam hal menyelesaikan segala bentuk persoalan limit tahingga khususnya fungsi trigonometri ya. Yang pertama yang harus kalian cermati adalah limit sinus X dibagi X untuk X mendekati tahingga itu nilainya 0. Harus kalian ingat, harus kalian cermati ya. Kalau ada bentuk limit sin X per X untuk X mendekati tahingga itu nilainya 0. Kalian tidak usah mikir, kalian tidak usah bingung, tidak usah pusing, tidak usah searching dimanapun. Kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, maka hasilnya pasti 0. Sin X per X untuk X mendekati tahingga hasilnya sama dengan 0. Ya, berbeda dengan limit X mendekati 0 sebelum ini. Kalau X mendekati 0, maka bentuk sin X per X itu sama dengan 1. Berbeda ya. Wah. Kemudian yang kedua, limit cosinus X per X untuk X mendekati tahingga juga nilainya 0. Ya, limit cos X per X untuk X mendekati tahingga juga nilainya 0. Nah, limit cosinus 1 per X untuk X mendekati tahingga nilainya 1. Ulangi. Limit cosinus 1 per X untuk X mendekati tahingga itu nilainya 1. Kenapa nilainya 1? Ya, kenapa nilainya 1? Di kalian terlihat tidak ini PPT Bapak? Terlihat ya? Terlihat, masih terlihat ya? Oke. Pak. Oke. Kenapa nilainya 1? Karena 1 dibagi tahingga itu kan nilainya 0. Sedangkan cosinus 0 nilainya 1. Ya. Nih, kemudian
Khusus limit cosinus X untuk X mendekati tak hingga tidak ada. Ya, kalau bentuknya cosinus X mendekati tak hingga tidak ada. Karena cosinus tak hingga itu tidak ada nilainya. Dan limit sin X untuk X mendekati tak hingga juga tidak ada nilainya. Jadi ada 3 saja ini yang sering akan kita gunakan di kemudian hari ya. Banyak kita gunakan atau kita libatkan dalam pemecahan soal limit tak hingga fungsi trigono. Ada limit sin X per X untuk X mendekati tak hingga itu nilainya 0. Limit cosinus X per X untuk X mendekati tak hingga juga nilainya 0. Dan limit cosinus 1 per X untuk X mendekati tak hingga nilainya 1. Oke. Supaya lebih paham, seperti biasa Bapak sudah siapkan contoh. Contoh pertama. Perhatikan, simak. Tentukan nilai limit X dikurangi cosinus X dibagi X untuk X mendekati tak hingga. Sekali lagi jangan salah, ini adalah yang kita bahas hari ini adalah X mendekati tak hingga. Bukan X mendekati 0 ya. Lupakan sejenak untuk limit X mendekati 0. Kita beralih dulu ke limit X mendekati tak hingga. Bagaimana proses penyelesaiannya? Kalian simak. Oke. Di sini ada per X ya. Nah, caranya kalian misalkan P itu adalah sama dengan 1 per X. Ingat-ingat. Karena kita akan bermain dengan bentuk yang kompleks, maka lebih mudah kita menggunakan permisalan. Kan konsep kita di awal, kita tahunya itu adalah X mendekati 0. Maka bagaimana caranya kita mengubah dari X mendekati tak hingga ini, kita rubah menjadi mendekati 0. Nah, caranya seperti ini. Kalian misalkan saja P itu sama dengan 1 per X. Ingat, P itu sama dengan 1 per X. Kalau P itu sama dengan 1 per X, maka X-nya berapa? Ya tinggal dikali silang saja. P-nya berapa? P-nya adalah, X-nya adalah 1 per P. Ya. Kalau P sama dengan 1 per X, maka X-nya sama dengan 1 per P. Sehingga karena X-nya mendekati tak hingga, maka P-nya mendekati 0. Ya. Karena X-nya itu mendekati tak hingga, maka P-nya pasti mendekati 0. Nah, sekarang kita rubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, asalnya kan dari sini ya. Limit X dikurangi cosinus X dibagi X untuk X mendekati tak hingga itu kita uraikan bentuknya menjadi limit X per X untuk X mendekati tak hingga dikurangi cos X per X. Ya, ini kan dipecah. Sama ingat-ingat minggu lalu sudah pernah menjelaskan A plus B per C itu bisa kita uraikan menjadi A per B ditambah C per D. A plus B per C, maksud Bapak A plus B per C itu bisa diuraikan menjadi A per C ditambah B per C. Karena penyebutnya sama. Nah, kemudian sederhanakan menjadi, lihat. Kan sudah berubah tadi ya, limit P mendekati 0 nih yang kita gunakan. Ya, ini kan nilainya 1 ini. Kalian gak usah mikir ini nilainya 1. Yang ini nilainya 0. Di awal tadi sudah dijelaskan ya oleh Bapak ya. Ada 3 tadi. Yang X per X kan 1. Yang ini 0. Sehingga limit 1 dikurangi 0 untuk P mendekati 0 itu nilainya 1. Nah, mungkin dari contoh 1 ini masih agak bingung, Pak. Atau sudah ada yang paham? Sudah ada yang paham? Paham? Atau masih bingung? Halo, halo? Halo? Tidak ada yang menjawab. Terdengar nggak suara Bapak ini? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Oke. Baik, Pak. Biar makin paham, coba contoh berikutnya, Pak. Siapa tahu contoh berikutnya saya lebih paham. Oke. Nih ya. Bapak kasih contoh berikutnya. Simak. Tentukan nilai limit X sin dikali X sin 1 per X. Ya. Untuk X mendekati tak hingga sama dengan titik-titik. Caranya hampir sama. Kita misalkan P itu 1 per X.
Sehingga karena P itu 1 per X, maka X-nya berapa? Ya 1 per P. Karena X-nya mendekati 0, maka P-nya pasti, karena X-nya mendekati tahingga, ada di soal, maka P-nya mendekati 0. Maka kita ganti nanti. Setiap 1 per X ini, kita ganti dengan P. Kalau 1 per X diganti dengan P, X diganti dengan apa? Ayo, X diganti dengan apa? 1 per P. 1 per P. Jadi nggak usah terkecoh ya. Jadi nanti dalam menyelesaikan soal limit tahingga fungsi trigono itu, kalian proses pengerjaannya seperti ini saja, biar tidak bingung. Pertama, kalian misalkan P itu sama dengan 1 per X. Maka X-nya 1 per P. Berarti nanti di dalam soal kalian rubah, kalau ada bentuk 1 per X, kalian rubah menjadi P. Sedangkan kalau ada bentuk X, kalian rubah menjadi 1 per P. Oke, sehingga nanti variabelnya berubah dari X menjadi P. Dari X mendekati tahingga menjadi P mendekati 0. Gitu ya. Baik, selanjutnya seperti ini. Lihat. Awalnya ini soalnya limit X sin 1 per X untuk X mendekati tahingga, maka kita rubah menjadi limit 1 per P. 1 per P ini bentuk lain dari X, karena X-nya tadi sudah kita rubah menjadi 1 per P. Sin 1 per X soalnya di sini, 1 per X-nya kita rubah menjadi P. Nah, nggak usah bingung ya. Kan udah ada perjanjiannya di sini nih ya. Setiap 1 per X kita ganti dengan P, setiap X kita ganti dengan 1 per P. Maka bentuknya jadi seperti ini. Nah, sama dengan limit 1 per P dikali sin P untuk P mendekati 0. Maka langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya lihat. Yang ini ya, yang ini kita kalikan 1 dikali sin P kan sin P per P. Nah, sama aja bentuk yang ini kalau kita sederhanakan menjadi limit sin P per P untuk P mendekati 0. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini, berapa nilainya kira-kira? Berapa nilainya? Ada yang tahu? 0 ya, Pak? 0. Yakin? 0. Lihat. Ya, ininya P mendekati 0. Kalau yang 0 itu untuk mendekati tahingga. Ini kan mendekati 0. Ayo awal-awal. Berapa? 1, Pak. 1. Betul. 1. Jadi intinya begini. Materi kita hari ini tuh intinya begini. Kita itu taunya konsep itu untuk X mendekati 0. Kalau X mendekati 0 mah gampang. Sin X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Sin AX per BX untuk X mendekati 0, A per B, dan seterusnya. Nah, dalam materi limit tahingga, maka kita ubah atau kita modifikasi dari fungsi tahingga atau limit tahingga ini menjadi limit X mendekati 0. Nah, karena kita tahunya itu X mendekati 0. Ya, jangan ketuker ya. Jangan ketuker. Nah, maka ini nilainya adalah 1. Nah, sudah mulai agak paham ya. Sudah mulai agak paham. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Lanjut. Contoh berikutnya. Tolong simak saja. Pokoknya kalian simak. Nanti Bapak usahakan videonya bisa Bapak upload. Bisa kalian tonton ulang ya. Sekali lagi Bapak menghimbau kalian untuk menonton ulang rekaman pembelajaran kita hari ini. Karena manusia itu kan tempatnya lupa ya. Belajar sekali itu cuman tahu Pak. Belajar 2 kali ya agak tahu. Belajar 3 kali baru tahu. Belajar 4 kali baru paham dan seterusnya. Makin sering kalian belajar ya makin cepat kalian mencapai titik paham ya. Paham. Kalau cuma tahu itu belum tentu paham. Tapi kalau sudah paham, insya Allah tahu. Baik. Soal berikutnya. Limit kosekan 1 per X dibagi X untuk X mendekati tahingga. Nah, caranya hampir sama. Kita misalkan. Misalkan P-nya 1 per X. X-nya 1 per P. Karena X mendekati tahingga, maka P mendekati 0. Ini selalu ya. Jadi kalau kalian mengerjakan soal limit tahingga fungsi trigono,
proses pengerjaannya biar mudah, walaupun sebetulnya caranya banyak untuk menyelesaikan soal limit tahingga ini, tapi Bapak sarankan, Bapak himbau, Bapak kasih rujukan, pengerjaannya seperti ini saja. Supaya kalian juga selaras dengan pemahaman Bapak ya. Supaya nyambung nantinya. Ingat ya, kalau ada soal limit tahingga fungsi trigono ini, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian misalkan P itu 1 per X. Kalau P itu 1 per X, maka X-nya berapa? 1 per P. Karena X-nya itu kan mendekati tahingga, maka 1 dibagi tahingga kan 0. Sehingga P-nya mendekati 0. Gitu loh maksudnya. Nanti 1 per X yang di soal ini kita ganti dengan P. Sedangkan X yang di bawah ini kita ganti dengan 1 per P. Itu maksudnya. Jadi menyederhanakan bentuk kompleks menjadi lebih sederhana. Pertanyaannya Pak, memang harus P Pak permisalannya? Ya enggak sih, boleh. Mau M, mau N, boleh. Tapi biar seragam sebaiknya kalian misalkan sebagai P saja. Oke. Nanti kalau udah mahir mah terserah. Mau kalian misalkan sebagai Q, sebagai R, terserah. Nah, kalau sudah permisalan begini, lanjutnya apa? Perhatikan. Soalnya kan ini ya, limit kosekan 1 per X untuk X mendekati tahingga. Maka seperti yang Bapak bilang tadi, 1 per X-nya kalian rubah menjadi P. Kan ada di sini nih. Tuh, udah jelas tuh. P nih. Sedangkan X-nya yang ini kalian rubah menjadi 1 per P. Tuh, udah Bapak ganti. Nah, sehingga kalau udah diganti X-nya ke P, maka yang X yang di bawah juga yang X mendekati tahingganya. Kalian rubah menjadi apa? Menjadi P mendekati 0. Awas, yang atasnya udah P, yang bawahnya udah P. Limitnya masih menggunakan variabel X. Ya nggak nyambung. Oke, sekarang lihat. Kosekan P dibagi 1 per P. Ingat konsep pembagian pecahan. Kalau A dibagi B dibagi C per D, ulangi, A per B dibagi C per D, maka diapakan yang kalian sudah diajarkan oleh guru matematika kalian? Kalau ada pembagian 2 buah pecahan, maka diapakan? Kali silang, Pak. Kali silang, tapi dibalik. Pecahan yang di bawah dibalik. Ya, A per B dibagi C per D itu menjadi perkalian. Bentuknya apa? A per B dikali D per C. Gitu ya. Nah, itu kalian harus sudah tahu. Maka berdasarkan teori itu atau konsep itu, maka ini juga sama. Kosekan P dibagi 1 per P itu kan 1 per P-nya dibalik jadi pengali. 1 per P dibalik ya jadi P per 1 atau P doang. P dikali kosekan P ya P kosekan P. Nah, gitu ya. Paham belum nih sampai sini nih? Sampai langkah ini paham belum nih? Kenapa jadi P kosekan P, Pak? Seper-P-nya kemana? Paham belum? Paham, Pak. Paham ya? Asalnya begini nih. Kosekan P dibagi 1 per P itu menjadi kosekan P dikali P per 1. Dibalik kan? Pecahan yang di bawah dibalik. Terus dikalikan. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau sudah sederhana seperti ini bentuknya, maka selanjutnya bagaimana? Tinggal kalian rubah. Pak, saya nggak tahu rumus kosekan itu apa. Atau saya nggak tahu konsep kosekan itu apa. Kalau tidak tahu kosekan itu apa, kalian rubah saja. Oh, kosekan itu asalnya dari 1 per sin. Kalau kosekan P asalnya dari apa ya? 1 per sin P. Nah, kalau kosekan itu 1 per sin, kalau sekan itu 1 per cos. Ingat-ingat. Kalau kosekan itu rumus awalnya atau bentuk lainnya adalah 1 per sin. Kalau sekan rumus lainnya adalah 1 per cos. Nah, berhubung di sini adalah kosekan P variabelnya, maka kita rubah bentuknya menjadi 1 per sin P. Nah, yang ini dirubah menjadi 1 per sin P, P-nya yang di depan ini tetap tidak berubah jadi apa-apa. Tinggal dikalikan. Limit P dikali 1 per sin P, jadi apa ini? Jadi apa? Halo? Jadi apa ini? Yang Bapak tanda ini jadi apa? P dikali 1 per sin P dikalikan. P dikali 1 berapa?
P dikali 1. P. 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 P per sin P. Betul. P per sin P. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, sama dengan contoh dua yang sebelumnya. Kan kalau P per sin P untuk P mendekati 0, itu kan sama saja dengan di konsep awal itu ya, limit X per sin X untuk X mendekati 0, nilainya 1 kan. Nah, gini juga sama. Limit P per sin P untuk P mendekati 0, nilainya juga 1. Berarti kita simpulkan nih, oh kalau begitu, limit kosekan 1 per X dibagi X untuk X mendekati tahingga itu nilainya 1. Gitu. Mulai agak berat ya materinya kelas 3 ya. Ya memang namanya juga kelas 3, kelas terakhir ya. Maka kalau kalian belajarnya santuy, udah madaring, santuy pula, mau enggak ya udah. Cuma enggak usah enggak usah diomongin lagi tuh hasilnya, pasti santuy. Ya. Nanti ijazahnya nilainya santuy, rapotnya nilainya santuy. Banyak kalian ini kan kelas 3 semester 5. Semester 5 itu nilai rapotnya masih diperhitungkan untuk kalian masuk ke perguruan tinggi negeri. Sayang, kelas 10-nya nilainya bagus, kelas 11-nya nilainya bagus, kelas 12 anjlok, yakin kalian nggak akan diterima. Ya. Maka jangan terlena. Mentang-mentang udah jadi kelas 3, santuy belajarnya, salah. Ya, yang punya prinsip seperti itu salah. Oke. Paham yang ini? Pak, mau nanya, Pak. Boleh. Nah, gitu dong, nanya. Oke, silakan. Itu yang limit yang P kali sin P itu hasilnya jadi sin P, Pak. Yang mana? Yang baris ke berapa? Yang baris ke siapa itu? Ini yang tadi, Pak, sebelum hasilnya. Yang ini. Yang di atasnya. Yang di atasnya ini. Iya, itu. Ya, P dikali 1 apa hasilnya? P. Per apa? Oh, sama itu nggak dikali lagi, Pak, sama P-nya. Enggak lah, sama aja kayak gini. A dikali B per C. Jadinya apa? A dikali B per C. Hasilnya jadi apa? A, B per C, Pak. Iya, yang dikalikan itu pembilangnya saja. Penyebutnya jangan dikalikan juga. Kan di sini penyebutnya 1 ini. P sebetulnya kalau mau dibuat pecahan, ini P per 1. Jadi P-nya dikalikan dengan sesama pembilang, penyebut dikalikan dengan sesama penyebut. P kali 1, P. 1 dikali sin P. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Ada lagi selain Farhan? Boleh. Bagus tuh Farhan. Daripada bingung ya, kepikiran gak bisa tidur, mending nanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak lanjut ini. Bapak lanjut. Ada tidak? Belum ada, Pak. Belum ada. Contoh keempat deh kalau belum ada. Wah, soalnya udah makin amazing ya. Kalian kalau melihat soal matematik itu jangan dulu underestimate underestimate deh. Atau suujon. Suujon itu berprasangka buruk. Kalau soal matematika itu bentuknya saja sudah pusing, gimana cara penyelesaiannya? Jangan dulu suujon. Ya, don't judge the book just by the cover lah kalau bahasa orang mana tuh lah. Inggris kali ya. Nah, itu jangan menilai sesuatu itu dari tampilannya. Tampilannya begini Pak, rumit, belum tentu hasilnya rumit. Bisa saja hasilnya malah hasilnya timbang begitu doang, kan gitu ya. Yang penting kalian ikutin prosedurnya. Nah, sekali lagi tidak bosan-bosan Bapak mengingatkan. Kalau menyelesaikan soal tentang limit tahingga fungsi trigono, ya, sekali lagi gunakan permisalan seperti ini. Gunakan seperti ini. Kita misalkan P-nya 1 per X, wajib itu ya. Kalau buat Bapak wajib lah. Maka X-nya itu 1 per P. Karena X-nya mendekati tahingga, maka P mendekati 0. Kalau ada setiap bentuk 1 per X, kalian langsung rubah menjadi P. Dan kalau ada X, kalian langsung rubah menjadi 1 per P. Itu sajalah. Nah, maka berdasarkan
teori inilah, Bapak bilang teori lah, gitulah. Maka ini menjadi seperti ini. Ini soalnya ya, ini awalnya nih ya. Limit 1 dikurangi kosinus 4 per X dibagi 1 per X kali tangen 3 per X untuk X mendekati T hingga 1 tetap tulis 1 ya. Dikurangi cos 4 1 per X. Nanti yang 1 per X yang dikurung ini kita akan rubah menjadi P. Ya, 1 per X kita rubah menjadi P. Kemudian yang ada X-nya kita, kebetulan nggak ada X-nya ya. Hanya 1 per X. Ini 1 per X, ini 1 per X, ini 1 per X. Lah gampang itu mah. Kita rubah menjadi 1 min kosinus 4P, oh, udah dirubah nih, dibagi P yang ini kan, kali tangen 3P. Kalau semua udah dirubah menjadi P, maka X mendekati tahingganya juga harus kalian rubah menjadi P mendekati 0. Oke, jangan lucu, di sini P, di sini P, di sininya masih X, tidak nyambung. Ya harus nyambung. Nah, semua harus dalam variabel P. Ini P, ini P, ini P, ini P. Ya, baru nyambung. Nah, kalau sudah begini, ingat ini yang pembilang ini rumus lainnya dari 1 min cos 4P apa? Baru minggu kemarin diajarin. Ayo, kalian tahunya kan 1 min cos 4X itu rumus lainnya apa? Sekarang diganti X-nya dengan P. Ayo. 2 sin kuadrat 2 P, betul. 2 sin kuadrat 2 P-nya ragu-ragu, udah mau menyebut 2X. Nah, Bapak tahu itu. Iya. Ingat, ini variabelnya P. Jadi kalian jangan terpaku dengan rumus. Mentang-mentang rumusnya 2 sin kuadrat X, ngikut 2 sin kuadrat X. Padahal variabelnya sudah bukan X lagi. Tapi P. Ya, kalau begini berarti bentuknya 2 sin kuadrat 2P. Yang pembilang ini kita rubah ya. Jadi seperti ini. Nah. Ini lihat. 2 sin kuadrat 2P yang atas, yang bawah tetap P tangen 3P. Sin kuadrat 2P-nya diuraikan. 2-nya tetap ya, 2 enggak diuraikan. Tetap 2, tulis 2. Sin kuadrat 2P itu kalau diuraikan menjadi sin 2P kali sin 2P. Dibagi P tangen 3P. Tinggal kalian jodoh-jodohin saja. Jodohnya dengan mana? Bebas. Misalkan 2 sin 2P dengan P. Nih. Nih 2 sin 2P dengan P. Kemudian sin 2P yang belakang dengan tangen 3P. Boleh. Jadinya seperti ini. Ini 2. Ya. Ini sin 2P dibagi P juga 2. Sin 2P dibagi tangen 3P juga 2/3. Jadi yang kalian lihat adalah koefisiennya saja. Udah tahu loh ini mah ya. Awal-awal kalian sudah tahu lah ini mah. 2 diambil dari sini 2. Sin 2P dibagi P kan 2/1 boleh. Sin 2P dibagi tangen 3P kan 2. Ini 3 jadi 2/3. Kalikan 2 kali 2 kali 2 8. 1 kali 3 3. Jadi 8/3. Begitu ya. Paham? Paham belum? Insya Allah. Insya Allah. Oke, jawabannya mantul ya. Insya Allah. Jika Allah meridhoi. Ya, boleh Bayu. Maaf, Baik, Pak. boleh baik. Ya, Ada yang mau masuk. ada yang mau masuk. Iya. Kata Agak si ada. Udah Nicolas. masuk. Siapa yang mau masuknya? Andre Nicholas, ada nggak? Ada nggak Andre di sini Andre? Nggak ada, baru mau masuk dia. Belum ada notif di Bapak. Mungkin pengaruh sinyalnya dia yang buruk. Apa sinyalnya Bapak yang buruk? Atau Pak, Oke, ya. sekalian mau nanya. Boleh. Itu kan di soalnya kan 1 min cos 4 per X. Ya. Nah kan terus dimisalkannya itu kan X itu sama dengan 1 per P. Ya. Nah kenapa pas yang di cara keduanya itu yang satu dia apa ya? Yang 1 mana? min cos 4 per X-nya itu jadi 1 min cos 4 1 per X. Bukan Ya. 1 per P. Oke. Bagus pertanyaannya, Bay. Mewakili yang lain mungkin ya. Oke, bagus, Bay. Sama aja begini, Bay. A per B itu kan pecahan ya. Boleh nggak A per B itu Bapak rubah menjadi A dikali 1 per B? Boleh nggak? Jawab dulu. Boleh nggak A per B itu Bapak rubah bentuknya menjadi A dikali 1 per B? Boleh? Boleh. Boleh. Kalau boleh berarti boleh dong. 4 per X ini Bapak modifikasi menjadi 4 dikali 1 per X.
Boleh ya? Boleh? Boleh. Boleh. Maka kita tahu 1/X itu P. Ya maka 4 dikali P. Jadi 4P. Gitu, Bay. Oke, Pak. Oke. Atau masih belum paham? Oke, Pak. Kok begitu konsepnya, Pak? Atau gini deh. Bapak nggak usah dirubah-rubah bentuknya. 4/X dengan asumsi X-nya kita ganti dengan 1/P. Kata yang Bapak bilang tadi. Harusnya 4 dibagi 1/P. Ya sama saja dong. 4 dibagi 1/P itu 1/P-nya dibalik menjadi P/1 kali dengan 4. Berapa? 4 dikali P/1 berapa? Berapa? 4 4P, Pak. P gitu. Paham ya? Bagus. Pertanyaannya bagus, Bay. Jadi teliti ternyata. Bingungnya sih jadi iya. Agak nggak bingung lah, walaupun masih tetap bingung. Ada lagi? Ayo, kayak Bayu, kayak Farhan tuh ya, Asahika, boleh bersuara. Lukas Aldo mana? Lukas Aldo ada Lukas? Ada, Pak. Dok, udah bisa bedain, Dok? 1159 Iya, Pak. dengan 2359? Udah, Pak. Oh, udah. Soalnya kan tadi yang di GCR nih tulisannya tenggatnya 2359, Pak. Saya Itu- bingungnya gitu. Itu waktu di GCR-nya, tapi kan di instruksi di soalnya udah Bapak tulis 1159 kalau tidak salah. Apa Bapak yang salah? Tahu Aldo. Oh, Aldo. Tuh. Maaf, Pak. Tapi ada 2 orang yang nanya, sama Iya, Pak, itu pertanyaannya. saya Aldo, Pak. Ya, jadi kalau ini sekalian belajar waktu ya. Jadi kalau jam 12 ke atas itu pakainya PM. Kalau jam 12 ke bawah makainya AM. Hah? Dulu belum diajarin sama Pak Badru. Kok Pak Badru sih? Siapa yang ngajarin GMT itu? Ya. Ada lagi pertanyaannya? Mumpung ingat nih, 12 MIPA 1 dengan 12 MIPA 2 tugas 1 ya, belum Bapak koreksi ya, sedang proses ya. Bapak baru menyelesaikan MIPA 5, MIPA 4, MIPA 3, MIPA 2, MIPA insya Allah paling lambat hari ini atau malam lah ya. Mudah-mudahan Bapak tidak ada kesibukan lain. Jadi tolong sabar menunggu. Bukan berarti tugas kalian tidak dikoreksi, tetap Bapak koreksi dan pasti Bapak koreksi. Iya. Karena Bapak dapat nilai dari mana kalau nggak ngoreksi ya. Makanya pengerjaannya juga harus serius. Dalam contoh begini, mohon maaf nih, tidak semua dari kalian tulisannya itu rapi. Ada yang menyeng, ada yang banyak tip ekannya, ada yang coretan melulu. Udah gitu motonya miring. Ada yang begitu ya? Udah gitu ada yang kelihatan kakinya doang. Motonya di bawah, yang dianya berdiri motonya, jempol kakinya kelihatan, kefoto. Terus Bapak dikasih jempol kaki gitu. Ya. Nah, ini tips dari Bapak nih ya, tips. Kalian moto tugas, kalau moto tugas tuh jangan pakai kamera biasa motonya. Nanti burem, bentuknya hitam. Ada yang tahu pakai apa motonya yang bagus? Cam scanner, Pak. Pakai cam scanner boleh, pakai Office Lens boleh. Pokoknya pakai scanner. Banyak aplikasinya di Play Store atau di apa tuh kalau di iPhone apa namanya? Kalau Play Store di Android, kalau iPhone apa? App Store. App Store banyak. Jadi jangan pakai kamera biasa, udah motonya malam, lampunya 5 watt, udah gitu dikirim ke gurunya miring lagi, tulisannya oret-oretan semua, pusing Bapak. Ya, tolong bantu Bapak mempercepat pengoreksian juga dengan kalian mengumpulkan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Foto pakai aplikasi scanner. Kan jadi putih tuh, jelas. Bentuknya PDF boleh, jangan asal. Ya. Itu. Kemudian nanti tugas berikutnya Bapak akan coba membuat tugas per siswa per slide. Jadi Bapak pakai slide. Jadi gini nanti pengerjaannya. Kalian tetap tulis pekerjaannya, terus foto, kemudian screenshot, tempel hasil screenshotannya per soal. Nanti Bapak kasih dah contohnya. Misalkan soal 1 hasilnya kalian screenshot, nanti lembar berikutnya soal 2 screenshot, soal 3 screenshot. Jadi Bapak gampang ngoreksinya. Karena ada juga di antara kalian yang ngerjainnya nomor 5 dulu, nanti nomor 1,
nomor 4 diacak. Bapak kan pusing juga ngoreksinya. Begitu ya. Paham ya? Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. iya. Bayu sama Farhan doang yang paham, yang lainnya mah ngasih garuk-garuk. Tolong. Paham, Pak. Paham. Jangan terlambat mengerjakan soal di Google Classroom. Ingat ya, jangan terlambat. Kalau terlambat, Bapak kasih nilai apa adanya. Yang lain 100, itu Bapak kasih nilai 50 atau berapa. Tidak Bapak koreksi kalau yang terlambat, jujur saja. Bapak lebih menghargai yang on time. Kan ada di Bapak catatannya, si A terlambat, si B hampir terlambat. Walaupun jawabannya benar, kalau terlambat tetap tidak Bapak nilai. Oke. Nah, sementara Bapak yang khusus materi ini Bapak stop dulu ya. Kan udah contoh 4, tinggal contoh-contoh soal atau soal latihannya. Kemungkinan soal latihannya akan Bapak taruh di sebagai tugas nih ya. Sebentar, Bapak stop dulu. Tapi jangan keluar dulu, Bapak belum selesai. Oke. Sekarang ganti Bapak akan tampilkan yang di awal Bapak sudah jelaskan. Bapak akan tampilkan hasil pekerjaan kalian. Nah, terlihat belum? Terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke. Bapak mengapresiasi, menghargai bagi kalian yang mengerjakan dengan sepenuh hati, sebenar-benarnya, seserius-seriusnya. Soalnya ada berapa Bapak tanya? 10, Pak. Ada 10. Kalau 10, logika Bapak nembak aja asal 1C, 2B, 3A, dan seterusnya. Minimal Bapak yakin lebih dari 1 atau lebih dari 2 Bapak betulnya. Nembak loh, Bapak nggak mikir. Ya. Tapi Bapak sangat sedih kalau ada siswa yang bener cuma 1. Benernya nggak ada, 0. Sedih sekali. Itu ngerjainnya gimana? Ya. Ini IPA 4. Baru IPA 4, IPA 1, IPA 2 di belah mana ya? Sebentar Bapak scroll. Nah ini udah mulai IPA 1 ya. Anansa, nilainya 10 ya. Ada Anansa? Anansa, halo? Ada? Nggak ada. Anansa nggak ada di Meet? Lah, kagak ada yang nyaut nih. Kedengeran suara Bapak? Kedengeran, Pak. Kedengeran. Oke. Berarti Anansanya nggak ada gitu aja ya. Tarisa mah IPA 3 ya, sorry. Bagus, ada nilainya nih ya. Kemudian Nisa, nilainya relatif bagusnya. Tapi ini ada Rangga, IPA 3 itu, Pak. IPA 3 Oh, dia, IPA Pak. 3, IPA 3 ya. Oke. Nilainya 3 ini ya. Apa nggak tahu ini nilai apaan ini. Putri, relatif hampir mayoritas nilainya bagus. 9, 10, 8, 9, 10, 8. Salma Najiha, IPA 3 juga ya. Iya, Pak. Ya, IPA 3 juga. Kemudian, nilainya pas IPA 2 relatif aralus kata orang Sundanya mah ya. Aralus lah. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Ada Raihan nilainya 7. 7 ini kurang dari KKM ya, Raihan ya. Farhan juga nilainya 7, Farhan. Iya, Pak. Yosipira ada Yosipira? Yos? Ada? Nggak ada, Pak. Kalaupun ada, saya nggak mau ngomong, Pak. Oke. Sampai jam 11.44 ada 176 siswa yang sudah menyelesaikan soal ulangannya. Ya. Berarti sisanya, kalau masih ada yang belum mengerjakan, tidak ada nilainya. Ya, biasakan disiplin. Bapak udah nge-share, udah kasih waktu, masih juga terlambat. Dengan alasan yang tidak masuk logika. Contoh, ketiduran. Contoh, apalagi? Kamar kekunci. Contohnya apalagi selain yang tidak logis. Nganter kakaknya, nganter temennya kakak sepupu dari sepupunya. Apa itu hubungannya? Apa nggak tahu lah. Nganter temen dari temen sepupu adiknya. Apa itu? Jadi alasannya nggak logis. Kamu nggak antar juga nggak akan marah. Hubungannya juga jauh. Kecuali kalau nganter mama saya kontrol, Pak. Nggak ada yang bisa bawa motor. Itu masih Bapak tolerir. Kalau nganter temen dari temen saya yang kebetulan punya temen. Dan temennya itu yang saya antar, Pak.
hubungannya udah keberapa itu? Ya, paham maksud Bapak? Halo? Paham, Pak. Paham. Jangan jadi alasan, nganter temen aja dijadiin alasan. Kadang tuh kalian tuh agak lebay juga. Giliran suruh nganter orang tua mau pada nggak mau. Males. Nganter temen mau. Ya, itu. Kemudian yang absen, yang belum absen. Bapak cekin ini ya, yang belum absen. Masih aja ada yang bandel belum absen. Bapak nggak tahu itu. Bandelnya itu karena memang lengotan orangnya. Tahu lengotan? Tukang lupa. Ya. Atau memang udah karakternya diingetin. Nggak inget-inget tuh. Lihat tuh. Kalian lihat. Nah ingat absen. MIPA 1 dari awal nih. Aita Tutuwarima ini belum pernah absen. Ya. Nih. Aita Tutuwarima belum pernah absen. Andika Salana belum pernah absen. Bazil juga belum pernah absen. Oh, saya Andika tiap udah hari punya. tiap pelajaran absen, Pak. Pelajaran mana? Pelajaran Bapak di linknya yang jajar. Kamu absennya bener enggak nomornya? Nih lihat nih nomornya nih. Tuh coba lihat. Oh iya, saya nomor Iya. 8 gitunya, Pak. 8-nya masuknya kemana? Ke server Iya, mana? soalnya Andika udah keluar, Pak. Andika udah keluar. Udah, Iya. Pak. Andika nih udah kapan keluarnya Andika? Naik kelas 12, Pak. Oh, Ya, awal. pindah. Iya. Oh, berarti nanti maju satu nomor ya? Naik satu Iya, nomor Pak. ya? Berarti nanti enggak dong, tetap di apa di server Bapak nomornya nggak naik tetap. Ya. Berarti saya nanti absen lagi, Pak. Ke 9 gitu. Bazil iya dong, 9 jangan 8. Tetap Oh iya, Pak. 9 Maaf, di Pak. Bapak ya. Iya. Oh, kan sayang nih. Siapa nih? Fikri baru absen. Mana lagi nih? Pas saya setiap masuk absen, Pak. Nah, berarti Cuma absennya nomor 14 jadinya. Nah, berarti salah. Sekarang mulai ditata ulang nih. Nomor absennya tetap ya berdasarkan absen lama. Ada andikanya, tapi yang nomor 05 jangan dipakai gitu loh maksudnya. Ya. Berarti Adinda nomor 1, kemudian si Yulia nomor 36. Selebihnya sama urutannya. Pantesan nggak masuk nih. Yosipira juga belum pernah absen. Ya, Yosipira. Kemudian MIPA 2, lihat MIPA 2. MIPA 2 sih ada Farel Rizky. Ya, absen cuma sekali. Ya Bapak hitungnya sekali nanti. Berarti selama 7 pertemuan, Farel cuma sekali ikut pertemuan Bapak. Itu aja. Udah dibilangin. Karin juga nih. Mana lagi nih? Si Retno. Retno nih belum pernah absen. Nanti Bapak anggap belum pernah ikut pertemuan Bapak. Bapak, itu saya Raden Alia udah absen terus. Yang nomor 23. Nah ini nggak ada di Bapak. Absennya bagaimana? Nih, ini kan absennya itu per tanggal belajar ya. Kalau tanggalnya lewat nggak masuk. Oh, oke Pak, makasih ya Pak. Iya, jangan belajarnya hari Rabu, absennya hari Kamis, nggak masuk. Ya. Oh iya Pak. Okay. Tapi kan saya masuk di pelajaran Bapak terus. Misalkan hari ini kan saya lupa. Nah, tapi kan di record kan Pak di Google Meet ini. Record nggak? Soalnya Bapak tetap pakai absennya berdasarkan sinkronisasi yang di GCR dan di Google Meet. Jadi kalau di GCR nggak ada, di Google Meet nggak ada, di Google Meet ada, Bapak tetap anggap tidak ada. Makanya Bapak cerewet, tolong absen di classroom. Setiap mau belajar juga Bapak tampilkan absen di classroom. Masih ada yang nggak dengar ya? Oke Pak, makasih ya Pak. Oke, yuk, Sipa juga nih. Ket, awas jangan lupa absen. Gitu ya? Iya, Pak. Oke. Habis ini pelajaran siapa? Buliah, Pak. Buliah. Oke, kalau begitu ya. Baik. Sebentar. Bapak stop dulu recordnya. Bapak stop dulu ya. Kesian Buliahnya nungguin.